Nah, selanjutnya cerita yang kayak bagus tadi lah, cerita yang menarik di gunung tuh. Gunung apa yang paling seneng nih naik, kemudian mungkin paling cantik menurut view-nya lah, menurut Yosi itu yang selama naik itu di mana nih gitu, yang seneng gitu naik gunungnya gitu. Kalau untuk sekarang ya kak ya, Ya. mungkin kalau udah ke gunung yang belum saya Ya. mainin, Ya. belum pernah saya datengin gitu kan, lain lagi ceritanya kan. Ya. Kalau untuk sekarang tuh saat ini itu mungkin sama kayak bilang bagus tadi, Ya. Semeru kak. Semeru ya. Iya, soalnya kebanyakan orang bilang itu sejauh kamu main kemana, udah berapa kali gunung yang kamu iniin, pasti baliknya ke situ lagi kak. Gitu ya. Iya. Memang indah ya, tempatnya bagus, keren gitu. Karena kalau saya cuma melihat di Instagram sih, belum pernah ke situ. Kalau dibilang kita sekilas kita kalau ngelihat Ya. ngeliat di foto kan Ya. indahnya itu beda sama kalau kita ngeliat Lihat dari langsung. lihat langsung. Lebih bagus lihat langsung Iya, berarti. betul, Kak. Jadi kalau di situ ada Ranukumbolo, ada danau itu tuh udah puncak apa masih di tengahnya itu? Kalau Ranukumbolo itu Itu malah belum ininya kak. Itu masih setengah perjalanan kalau nggak salah. di tengahnya gunung lah itu Iya. ya, danau itu ya. Iya, di tengahnya. Kalau Ranukumbolonya, soalnya kalau dari Ranukumbolo ke puncaknya itu dia harus ngecamp lagi semalam di Kalimati. Oh gitu. Iya, jadi masih lumayan ininya. Ya. Nah, cerita menariknya tadi jadi bagus gitu ya. Iya. Nah, sekarang terakhir nih, biasanya kalau di gunung tuh kayak kata bagus tadi ada cerita mistis-mistisnya nggak nih? Cerita mistis, kemudian cerita yang apa ya, sengsaranya lah gitu lah. Sengsara dalam arti mungkin itu tadi mungkin ada keceplosan ngomong yang nggak bagus, kemudian apa sehingga ada halangan lah di gunung nih. Nah, bisa cerita nih. Kebetulan nggak tahu kenapa Semeru Iya. ini sama saya ini kayaknya ini ada sisi ininya kayak saya nggak tahu juga ya Ikatannya lah, iya nggak tahu chemistry juga. ya. Chemistry-nya terlalu ini benar Kalau soalnya di Semeru itu berapa kali sudah? saya baru pertama kali Baru itu ya? iya Enggak, sekarang baru sekali berarti? iya baru sekali Belum soalnya pernah lagi? iya belum pernah Oh, iya. lagi kebetulan saya di Semeru itu mungkin kalau saya punya kawan-kawan yang ngerti ya hal yang dunia Iya, gitu kayak iya. saya ini ada yang ngikutin kak dari Oh, situ gitu. sampai sekarang Oh gitu. sampai sekarang Iya. dia itu sosoknya perempuan Waduh. sama ini apa tunggangannya harimau. Hmm. Kebetulan yang jaga di sana juga di Ranukumbolo itu kan saya ini waktu itu Iya. ngecamp malam pertama itu ceritanya. Iya. Jadi baru pertama datang itu kalau mudah-mudahan kakak kalau ada rezeki ke sana mungkin bareng saya apa bareng kawan-kawan yang lain. Mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan. Kalau main ke sana, kalau kita masuk ke Ranukumbolo, Iya. kita mau masuk tempat ngecamp itu pohon pertama yang besar itu Iya. diiketin kain yang biasa kayak di Bali ya, kayak di hitam Bali putih gitu itu ya. ya. Soalnya kan di sana kan agamanya Hindu juga kan. Oh gitu. Iya. Jadi Semeru tuh masuk Jawa Timur ya? ya Jawa Timur Iya. Malang itu kan. Malang ya? Iya. Jadi saya itu sama pohon itu udah dibilang nyaman nggak nyaman saya bilang kan. Iya. Saya ngelihat yang saya lihat di saya ngelihat di situ kak di pohon itu Iya. harimau itu ada 9 yang Oh, paling gitu. besar di atas. Oh, Itu hitam sama putih sama oranye. Cuman Terus, waktu pas rombongan itu nggak ada yang ngeliat nggak yang ada lain. yang ngelihat makanya saya itu sampai ini Iya. ini Bener apa bener enggak apa gitu? enggak sih Iya, saya iya. takutnya kan Iya. saya ke bawah gitu kak sama alur gitu kan Iya, iya. yang saya takutin kayak gitu kak. Akhirnya malamnya itu saya ngobrol bareng sama anak-anak suku Tengger di Iya. situ lagi bakar-bakar api gitu kan terus Itu ngobrol. sudah di Ranukumbolo? Ya, posisinya di Ranukumbolo. Jadi ceritanya itu singkat cerita malam itu kami ngobrol terus dari salah satu penduduk situ ada buka omongan gitu kan. Sebenarnya Gunung Semeru ini kami nggak setuju kata dia kalau ini dibuka buat pariwisata kata dia. Soalnya ini gunung suci kata dia Iya, gitu kan. iya. Berhubung dari pemerintah ngedesak kata dia Iya. ada dorongan katanya kenapa sih enggak
Ya. dikelola gitu kan, Ya, hitungannya kan hasil nanti kan buat masyarakat juga Iya, gitu. iya, iya. Akhirnya mau nggak mau masyarakatnya ngebuka. Iya. Singkat ceritanya, ya namanya cerita orang bener apa enggaknya, Ya. itu yang saya dengar itu. Iya, iya. Akhirnya saya bilang, saya nggak tahu, omongan itu keceplosan aja Iya, gitu Kak. iya. Saya bilang, Mas, kata kawan-kawan yang pernah naik di sini di Ranokumbolo ada yang kayak kuncinya gitu sih kata dia Iya. kan. Ada kok Mas kata dia. Itu bapaknya lagi jaga warung di depan kata dia. Terus dia denger Kak, Iya, terus iya. dia nyamperin saya. Iya. Kemudian beliau masih sehat kemudian. Kalau mudah-mudahan sekarang beliaunya Iya. masih sehat Iya. dan bisa ketemu lagi gitu kan. Iya. Akhirnya dia nyamperin saya. Kenapa Mas kata dia? Enggak Pak, saya bilang gitu kan. Terus dia langsung to the point gitu kan. Orang tuamu aslinya dari mana kata dia kan. Iya. Kebetulan kalau keluarga dari bapak dari Banten saya bilang, kalau Iya. dari ibu kan dari Jember saya bilang, dari Jawa Timur. Oh ya udah kata dia. Terus dia langsung putar balik gitu kan. Otomatis kan kita tanda tanya Kak. Belum selesai ngobrol kok Iya. tiba-tiba langsung ini Langsung kan. balik Iya aja. langsung balik. Akhirnya nggak lama terus kayak ada yang ngedorong gitu kan. Main kayak gitu ke warungnya. Akhirnya saya main ke warungnya. Terus ya beli cemilan lah biar Iya. enak ngobrol Iya, gitu kan. iya. Saya bilang, "Bah," saya bilang mohon maaf nih, saya bilang. Ini bener apa enggak? Saya bilang gitu. Iya. Takutnya nih saya cuma ngada-ngada. Saya Iya. bilang. Ini pohon yang di depan kita ini. Ini yang pohon di depan kita ini, saya bilang yang jaga laki kebetulan, saya bilang. Betul apa enggak? Pakai adat Jawa, kata Jawa kuno gitu kan. Tapi hewan ini kurang lebih 9 saya bilang. Iya, Saya, iya. ya mungkin lebih banyak lah yang Iya, orang-orang yang iya, bisa ngeliat kan iya. Kak. Kurang lebih 9 saya bilang gitu. Terus nggak lama turun yang paling besar itu Kak. Ekornya tuh kurang lebih segini besarnya. Dia turun itu ekornya masih di atas. Iya. Waduh. Terus matanya itu dibilang wih cantik bener Kak matanya itu. Akhirnya iya Le bener kata dia. Udah kata dia, cukup kata dia. Enggak Mbak, saya bilang saya takut, saya bilang Iya. kalau ini cuma saya ngada-ngada takutnya kan, saya bilang gitu. Iya emang benar ada kata dia. Udah kata dia. Terus ini gimana ini dia turun ini? Ya biarin aja. Dia ngeliat juga itu ya? Ya saya nggak mungkin. Enggak ya Kayaknya nggak mungkin kalau dia nggak tahu kan. Iya, iya. Iya makanya sampai saya cerita kayak gitu aja dia udah ngerti Iya, gitu iya. kan. Akhirnya kata dia, udah nggak usah diikutin kata dia, nanti kalau kamu ngikutin kamu bisa gila. Iya. Nah langsung next stop saya di situ kan. Iya, iya. Saya bilang saya nggak pengen bah hal-hal kayak gitu. Saya Iya. nanya kayak gini cuma bener nggak sih saya Iya, bilang. Yang mastiin saya lihat aja. itu mastiin aja. Takutnya saya ini halusinasi bener kayaknya. Iya. Oh ini ada ini Iya. ada ini. Kebetulan alhamdulillah benar beliau sendiri Iya. ngeyainnya kan. Walaupun saya cuma sekilas saja itu ngelihatnya. Iya. Akhirnya terus saya setelah turun dari situ nggak nyampe sebulan lah Kak. Iya. Setiap saya main kebetulan kan kawan ini saya ada 1-2 yang bisa ini Kak. Iya. Kata dia, kok kamu ini ada yang ini sih kata dia. Ada yang ngikutin. Ada yang ngikutin terus kata dia. Tapi ini kata dia apa namanya, bisa dibilang nggak biasa lah. Iya. Ya siapa sih Kak yang mau Iya. punya Iya. peliharaan kayak gitu kan. Iya. Saya juga ya ini terus saya tanya emang apa, saya bilang kan. Iya. Akhirnya yang benar-benar saya titik terang itu waktu pas saya di Bali ketemu kawan yang dari Lombok. Kebetulan dia ini masih ada silsilah keturunan raja gitu kan. Oh gitu. Ya. Jadi kata dia, bawaan kamu ini kok kayak gini gitu kan kata Iya. dia. Ya saya nggak tahu, saya bilang. Bawaan apa? Iya, bawaan apa? Kalau kamu ngeliat kayak gitu ya, wong ini demi Allah saya bilang saya nggak punya isian Iya. hal kayak gitu. Iya. Kamu boleh tanya sendiri kalau kamu bisa ngobrol komunikasi sama dia kan. Iya. Akhirnya dia ini kan suami istri Kak Iya. kawanku ini. Jadi ya kayak inilah perantara gitu kan. Iya. Saya bilang coba kamu ngobrol dulu sama istriku kata dia. Siapa tahu dia mau buka omongan yang ini si A ini kan kawanku ini. Akhirnya saya ngobrol sama istrinya nggak mau. Saya nggak mau kata dia. Kamu urusin aja sendiri kata dia. Ya jangan kayak gitu. Saya kan minta tolong ke sini, saya bilang kan apa ini yang kau bisa kayak gini gitu kan. Iya. Intinya inilah kata dia. Dia tuh baik kata dia. Baik kalau nurutin jalan kamu, tapi kalau kamu jalan kamu melenceng, dia bisa kasarnya bisa inilah Iya. rekam gitu kan. Iya. Tapi bagi saya apa ini efeknya? Hmm. Ya sebenarnya nggak ada sih, dia itu cuma seneng ngikutin kamu Iya. ini awalnya Kak, awalnya.
dia ini disuruh sama orang tuanya buat ngelewatin saya gitu, nggak senang sama saya awalnya. Oh gitu. Iya, orang tuanya. Tapi kebetulan saya juga nggak tahu ini kenapa, nggak senangnya kenapa kan. Ini namanya kita yang berseberangan, kita juga nggak tahu apa yang pernah kita lakuin. Akhirnya si anaknya ini diutus buat ngejatuhin saya tadi tuh Kak awalnya. Akhirnya anak yang ikutin saya sampai sekarang ini malah seneng. Jadi pandangan orang tuanya yang itu banding terbalik sama yang anaknya ini lihat gitu kan. Makanya saya takut gitu Kak kalau ini kan namanya saya hal-hal kayak gitu kan. Dibilang nggak percaya nggak mungkin Kak. Namanya kita kan manusia kan berdampingan sama kayak gitu kan. Akhirnya saya tanya lagi, jadi benar ini nggak ada efek samping apa gimana? Nggak ada kata dia, itu mah cuma kasarannya cuma pengen. Tapi itu yang dia dari ngikutin itu yang dari Rinjani itu dari apa? Dari Semeru itulah ya. Iya, dari Semeru. Jadi kata kawan, ini dia ini kalau kamu suruh pulang aja mau pulang kata dia. Ya terus tapi kata istrinya, coba kamu kamu belum pernah ngobrol apa sama dia. Ya gimana cara saya ngobrol sama dia komunikasi? Ya saya nggak tahu. Terus kebetulan saya juga nggak pengen inilah. Ya cukup kamu kalau mau ngikut, kalau nggak ini kalau kamu minta dari saya nggak bisa ngasih apa-apa, cukup di situ aja saya bilang kan. Akhirnya ya udah kata dia. Intinya dia itu kalau disuruh pulang mau kok dia pulang kata dia. Apalagi kalau kamu mintain dia paling senang kata dia. Makanya berarti apanya itu orang tuanya itu yang mungkin yang 9 harimau itu kali ya. Ya nggak bisa diinin sih Kak. Kita nggak bisa, kita nggak bisa ngomong orang tuanya ini. Soalnya yang saya lihat di situ pohon itu. Orang tua yang laki ini ya dia sendiri di situ kan, nggak ada Jawa itu lagi berdiri gitu kan. Mungkin dia nggak suka nih bisa diliatin itu, makanya awalnya diutusin itu anaknya itu tadi kali. Padahal saya ya mungkin gara-gara saya nggak permisi apa gimana kan, namanya refleks kaget gitu kan. Apa ini saya bilang gitu kan. Saya cuma biasanya refleks apa gimana kan, baca apa gitu kan. Saya cuma ngucek-ngucek mata. Benar apa enggak? Takutnya kan kelewat capek apa gimana kan, kita mau ngecamp. Akhirnya malah itu selain Yosi yang di situ itu ada juga nggak teman-teman yang lain yang ngerasain kayak gitu tuh? Paling yang bapaknya itu tadi tuh ya. Iya, kalau kawan-kawan alhamdulillah dia orang nggak banyak komentar. Ya waktu sampai turun juga ya nggak ada cerita tentang ini. Cuma kebetulan waktu pas itu kan kawan sakit juga, akhirnya kan dia orang nggak sampai summit itu Kak ceritanya. Akhirnya dia orang bilang, Bang kalau mau summit sendiri nggak apa-apa kata dia, gabung sama yang lain, kami nggak bisa. Udah, saya bilang saya maaf nih nggak bisa ini apa ikut turun lagi soalnya udah kadung saya bilang kan, kalau udah niat juga saya bilang harus sampai puncak. Ya udah kata dia, akhirnya saya sampai puncak turun lagi, ya cerita sama dia orang nggak ada yang aneh-aneh, tapi nggak tahu kalau dia orang cerita di luar waktu saya di situ Kak. Soalnya. Nah selain Semeru itu ada nggak cerita-cerita yang lain, mistis yang lain misalnya? Kebetulan saya ini Kak apa? Bisa dibilang hampir semua. Hampir semua. Pesagi saya juga kayak gitu. Pesagi saya dapat amanat titipan di sumur 7 itu sama guru kuncinya. Suruh ngambil sesuatu di antara lubang itu. Di antara lubang itu kan saya panggil, kebetulan kawan saya juga masih hidup sekarang, Nanda Roman itu, rating saya juga naik sama dia. Saya bilang, lubang ada isinya nggak? Saya bilang nggak ada, orang kering ini nggak ada air kata dia kan. Ya cuma kurang lebih segini Kak dalamnya. Iya tahu, saya dulu juga pernah itu, tapi itu udah sumurnya udah banyak itu, udah ada yang gali-gali baru juga itu. Akhirnya saya ingat pesan itu tadi, jangan milih mau lubang yang mana, kamu ambil. Kata dia ini jangan milih juga di dalam itu mau yang apa, ambil aja kata dia. Saya ambil ada batu, nggak masuk akal juga, batu segede gini, lubang yang tadinya masih segini. Akhirnya saya ambil, kawan saya tadi itu nggak ngeliat juga, akhirnya saya kantongin, sampai turun, terus saya serahin, ini kata yang pesanan tadi, tapi saya nggak tahu menahu ini apa, cuma ini yang bisa saya ambil gitu kan. Oh ya udah, itu emang buat kamu kata dia, tapi belum sekarang. Saya bilang saya nggak mau aneh-aneh, saya bilang saya cukup ngerti aja kita berdampingan, tapi saya nggak mau ngedalamin kayak gitu saya bilang. Itu di Pesagi. Terus saya ceritanya di Cermai Kak.
Ciremai itu kan ceritanya tempat ininya Prabu Siliwangi ya. Ya. Kalau singkat ceritanya kata di orang segitu. Iya. Jadi saya ini kebetulan saya punya titipan batu akik ceritanya itu kan. Dari kawan dari ini ya Purbalingga. Saya terus saya pakai itu kan. Iya, iya. Itu tadinya di dompet udah kurang lebih 4 bulanan. Iya. Terus dompet saya sampai rusak kan 2 kali ganti. Iya. Akhirnya saya pakai tuh. Pakai aja. Ya. Terus kalau kata orang-orang kalau kata orang-orang yang ngerti Kak, kamu itu nggak pantas kata dia pakai batu akik yang kayak gitu. Kata dia kan namanya kita nggak tahu sih Kak, makna terus corak apa itu kan ada yang orang ngertinya bilang itu tuh batu akik yang sering dipakai sama jawara kata dia kan. Saya mah nggak tahu kayak gitu mau jawara mau apa. Ini kan cuma titipan cuma titipan kawan. Kebetulan saya cuma iseng make aja. Akhirnya saya ke Gunung Ciremai itu namanya sering dipakai kan Kak. Batu akik gitu mau bangun tidur apa pasti refleksnya ke situ. Terus di gunung itu batu itu hilang. Oh gitu. Hilang batu itu. Cincin-cincinnya dulu. Iya, hilang semua. Itu pas subuh itu. Terus saya bilang, ya kalau emang ini pasti baliknya ke sini lagi. Soalnya kebetulan saya punya kenalan itu orang dari Sukabumi, Pak Haji itu. Pak Haji ini bisa dibilang ahli spiritual gitu Kak, tukang narik benda-benda gitu. Tapi benda-benda itu udah punya nama buat si A, si ini. Gitu. Dia bukan buat dia gitu Kak. Terus dia bilang batu itu juga punya beliau itu kata dia. Akhirnya saya bilang, kalau mau ini berarti balik lagi rasanya udah saya ikhlas atau saya bilang gitu kan. Balik ke orangnya. Akhirnya saya pas pakai sarung Kak. Ya. Tiba-tiba udah ada lagi tuh. Oh gitu. Tuh. Besar-besar yang beriringan. Akhirnya ada lagi tuh. Iya. Ya berarti masih rezeki ya saya bilang gitu kan. Akhirnya saya naik, turun, pas sampai kontrakan ngambil air wudhu hilang. Sampai sekarang hilang. Belum sempat dikasih sama orangnya itu. Belum saya balikin lagi sama kawan saya itu. Akhirnya saya bilang sama kawan itu, yang kamu amanat yang saya bilang suruh kamu jaga itu hilang, saya bilang nggak bisa ini. Ya udah nggak apa-apa. Kebetulan orang tuanya juga ini juga sih Kak. Nggak tahu saya ini di ruang lingkup kebetulan kawan-kawan ada yang aneh-aneh kayak gitu Kak. Yang kejawen ada, yang Sunda yang ini banget ada. Kebetulan saya punya orang tua angkat juga di Cilengsi itu Bogor. Dia itu Sunda, kalau di Jawa kan kejawen. Iya. Kalau di Sunda itu apa sih Kak namanya ininya? Ada memang yang apa lupa saya. Wiwitan. Iya, pokoknya kayak gitu juga. Sama. Sunda wiwitan. Iya. Seneng ini, jadi turun temurun tuh ada pusaka yang harus diiniin. Makanya saya tuh bisa dibilang di ruang lingkup kayak gitu kan. Jadi saya cukup. Jadi apalagi kalau dia kayak ke gunung-gunung itu memang ya banyak ya seperti itunya gitu yang betul. Besar ini ya. Tapi yang pasti selama ini nggak sampai terganggu betul lah ya. Jadi masih bisa dikontrol lah ya. Kalau bagi saya gini Kak, kalau kita mau kemana, mau ngelangkah apa mau main apa gimana gitu ya, dalam hati saya ini jangan sampai kamu ganggu saya. Kalau saya nggak ganggu kamu, tapi kalau kamu coba-coba ganggu saya gitu kan, ada yang bakal giniin gitu kan, yang kuasa lah yang ngelindungin kan. Nah jadi itu tadi cerita-cerita tadi pengalaman di gunung, pengalaman aneh-aneh juga dikit ada gitu kan, pengalaman yang asik-asiknya juga ada. Nah ini saran aja untuk yang baru naik gunung, kemudian yang mau coba untuk di alam bebas gitu, di alam apa namanya pecinta alam lah gitu ya, baik dia naik gunung atau masuk ke hutan dan seterusnya, apa nih sarannya atau tipsnya gitu? Kalau saran bagi saya satu Kak, kalau kita buat kasar, sama saya juga pemula Kak. Iya sama. Gimana caranya tempat yang kita kunjungin itu satu, gimana caranya walaupun kita nggak bisa ngerawat, jangan dirusak. Jangan dirusak, itu aja Kak saya kalau
bagi saya itu cuma satu itulah Kak. Jangan dirusak, jangan dikotorin gitu Iya ya. betul Kak. Jadi apa yang kita bawa pulang lagi gitu. Iya, ya contohnya kalau Sampah-sampah terutama. sampah itu Kak, Ya. kasarannya kecil bagi di orang, dampaknya besar bagi kita Iya, gitu Kak. betul. Soalnya kalau nggak dari kita ya siapa lagi Kak yang Iya. kasarannya mau ngerawat gitu kan, walaupun kita sekali dua kali main ke sana walaupun itu bukan daerah kita. Iya. Gimana caranya kita timbal balik kan, kita mau main kan, awalnya mau kesannya kita beri kesannya yang Iya. kira-kira bagus lah Kak, gimana caranya. Jadi artinya kita harus menjaga alam, ya saling menghargai Iya, juga, betul. kemudian jangan sombong saat di alam, bukan hanya di alam aja sebenarnya, di Iya. tempat kita biasa juga nggak boleh sombong gitu. Kita tetap harus jaga ini, karena yang di lingkungan kita ini ada yang terlihat dan tidak Iya. ada juga yang tidak terlihat. Jadi itu yang harus kita saling benar. hargai gitu ya. Iya. Nah mungkin itu saja dulu sementara ini ngobrol-ngobrol kita. Mungkin nanti kalau ada pengalaman yang lebih menarik lagi kapan-kapan nanti kita ngobrol lagi. Terima kasih Yosi udah bisa ngobrol-ngobrol. Tadi udah ngobrol sama Bagus. Mudah-mudahan usahanya sama Bagus. Mana itu tadi gantungan kuncinya? Ini, Nah, promo lagi nih, gantungan kunci nih, gantungan kunci aksesoris untuk Seminung nih. Bagi yang belum punya, ini juga baru dibuat nih. Stikernya juga ada. Stikernya tapi juga kebetulan ada, nggak bawa. tapi stikernya nggak dibawa. Nah ini nanti bisa pesen di sama Yosi atau sama Bagus ya, bisa. Kalau Yosi apa ini Instagramnya? Yosi Apriansa. @Yosi Apriansa. Nah ini. Tapi kalau YouTube-nya masih nebeng ke saya. Iya. Kan? Nanti kita saling bantu lah ya. Iya. Yang pasti ini kan niatan anak-anak muda yang untuk berusaha di dunia kreatif. Ini kan kreatif ya, walaupun mungkin di alam gitu, tapi harus tetap kreatif. Jangan cuma naik gunung ngabisin duit, tapi sewaktu-waktu kita juga dapat menghasilkan, sehingga orang tua kita juga lebih terbuka. Oh ternyata anak saya naik gunung bukan hanya ngabisin duit nih, ternyata dapat hasil juga dari jual souvenir, kemudian yang lain-lain. Nah yang naik gunung Seminung juga dapat kenang-kenangan dari sini gitu. Nah ini kan mungkin buah dari beberapa gunung di Jawa yang udah sering dinaikin itu kan udah dikelola dengan baik, souvenirnya ada dan seterusnya. Mudah-mudahan Lampung, di Lampung Barat terutama Gunung Seminung dan Gunung Sagi, ada 2 gunung, dan Gunung Sagi itu gunung yang tertinggi di Lampung. Nah itu bisa dikelola dengan baik, mirip kayak di Pulau Jawa, ada souvenir, ada lain-lain, sehingga yang aktivis pecinta alamnya juga dapat jasa, kemudian dapat penghasilan juga dari situ gitu. Kemudian masyarakatnya juga, sehingga dan alamnya juga terjaga gitu kalau udah diurus gitu. Jadi jangan alamnya rusak, masyarakatnya tidak dapat penghasilan, kemudian pecinta alam yang di Lampung Baratnya juga nggak ada apa-apanya, cuman alam kita rusak gitu. Nah itu jangan sampai seperti itu. Mudah-mudahan lain kali kita ketemu lagi di Cerita Liwa. Kali ini sama Yosi kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.